kelas B semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar. A. Pengertian analisis kebutuhan adalah proses mengenali, memilih, dan menyisihkan, kemudian mengambil skala prioritas terhadap kebutuhan yang menjadi kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan kenyataan yang diharapkan. Proses mengenali, memilah, menyisihkan, kemudian mengambil skala prioritas tersebut tentunya dilakukan secara ilmiah dengan menggunakan perspektif keilmuan yang merujuk kepada teori-teori maupun standar atau kriteria yang terukur. A. Perencanaan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional, perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan. Perubahan itu menunjukkan upaya formal yang sistematif menentukan dan meningkatkan jarak kesenjangan antara seperti apa yang ada dengan bagaimana seharusnya. Yang kedua, langkah pelaksanaan analisis kebutuhan. A. Analisis kebutuhan secara objektif. 1. Mengidentifikasi lingkup tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. 2. Menentukan indikator dan cara mengukur tujuan-tujuan. Yang ketiga, menyusun kriteria atau standar untuk tiap-tiap indikator dengan acuan pedoman atau acuan apa saja yang ada dalam sistem dan bidang yang dievaluasi. Yang keempat, menyusun alat pengukuran untuk tiap-tiap indikator. Yang kelima, membandingkan kondisi yang diperoleh dengan kriteria. Jika data diperoleh lebih rendah dari tingkat standar, maka maknanya berarti ada kebutuhan. B. Analisis kebutuhan secara subjektif. Pertama, mengidentifikasi tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. 2. Menentukan pilihan kriteria atau menyusun kriteria yang sesuai dengan setiap tujuan masing-masing di bidang dan indikator. Dalam langkah ini, evaluator perlu mengumpulkan banyak bukti formal yang akan digunakan untuk dasar pertimbangan kebutuhan. Yang ketiga, menyusun skala bertingkat yang digunakan untuk mempertimbangkan tingkat penampilan indikator. Dalam pembuatan skala, sedapat mungkin diurutkan sesuai dengan tingkat penerimaan, dan skala tersebut sebaiknya berbentuk interval. Yang keempat, jika sudah selesai membuat skala, kumpulkan semua calon evaluator untuk bersama-sama menentukan urutan kebutuhan dan skala prioritas kebutuhan. B. Penjadwalkan. Kegiatan yang dilakukan selama evaluasi diarahkan untuk mengecek tujuan program serta menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana pengembangan rancangan strategi evaluasi dan prosedur, sampingnya bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pengumpulan atau data, informasi dan analisisnya, dan bagaimana pelaporan hasil evaluasinya. C. Penugasan dan monitoring. Merencanakan akan dan mengelola evaluasi berarti juga melakukan aktivitas pengawasi atau melihat bagaimana staf secara efisien melakukan kegiatan evaluasi. Berbagai informasi harus dilakukan, misalnya informasi tentang jumlah waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, bagaimana setiap kegiatan diselesaikan, dan masalah-masalah apa yang ditimbulkan. Informasi ini dapat dikumpulkan dengan berbagai cara,
mulai dari sistem pelaporan yang terstruktur sampai dengan pertemuan informasi dengan staf. D. Pembiayaan. Dalam hal evaluator harus dapat mengolah biaya yang dialokasikan atau yang telah disepakati dalam kontrak. Meskipun dalam kontrak dimungkinkan adanya perubahan melalui addendum atau revisi, hal ini ditempuh jika benar-benar telah terjadi sesuatu yang luar biasa seperti kejadian force majeure. Suatu evaluasi biasanya diberikan sejumlah biaya dan jumlah yang telah ditentukan, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk merencanakan biaya, evaluator harus memperbandingkan antara lain keperluan yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber, rincian kegiatan, alokasi waktu, dan jumlah staf yang ditugasi. Seluruhnya diatur sesuai dengan biaya dan jadwal biaya. Evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tak langsung. Yang pertama, biaya langsung adalah biaya yang diperlukan untuk memadai seluruh kegiatan evaluasi. Pos-pos pengeluaran untuk biaya langsung ini terdiri atas pengeluaran untuk staf dan non-staf. Pengeluaran untuk staf meliputi gaji, honor, biaya lain, asuransi kesehatan, keamanan, biaya konsultan. Sedangkan pengeluaran untuk non-staf meliputi sewa ATK, peralatan, penggunaan komputer, telepon, suara menjurut, percetakan dan penganaan, serta perjalanan transport. 2. Biaya tak langsung. Biaya tak langsung adalah biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan evaluasi, tetapi jika termasuk dalam pos biaya langsung, biaya tak langsung biayanya dihitung dalam prestasi dari total biaya langsung atau prestasi dari gaji, honor, misalnya 20% dari biaya langsung. Dalam hal ini, segala sumber yang tersedia dan mungkin dapat digunakan dalam proses evaluasi hendaknya ditentukan dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan yang jelas. Apa saja dokumen-dokumen, buku-buku, sarana dan prasarana, dan lain-lain sumber yang akan dimanfaatkan dalam evaluasi harus direncanakan, dimanfaatkan, dan dikelolakan dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Proposal evaluasi program. Pertama, pengertian. Yang kedua, penyusun proposal. Yang ketiga, format rancangan proposal.